Dan guna menjamin kenyamanan kita bersama, mohon agar telepon genggam untuk dinonaktifkan selama ibadah berlangsung. Baiklah, mari kita buka ibadah kita. Untuk itu kami mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, dan kita akan memuji Tuhan, sebab Tuhan Dia baik. Kita nyanyikan dengan sukacita. Mari masuk gerbangnya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur. Hadiratnya penuh sukacita, sebab Tuhan Dia baik, sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Mari masuk gerbangnya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, baitnya dengan nyanyian syukur. Hadiratnya penuh sukacita. Katakan, sebab Tuhan Dia baik, sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Katakan, sebab Tuhan Dia baik, sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Selama-lamanya. Amin. Sekali lagi, selama-lamanya. Selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita tabiskan ibadah minggu hari ini. Pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus dalam pertolongan kuasa Roh Kudus menyertai kami. Amin. Introitus pada pagi hari ini terdapat di dalam Yesaya 11 ayat 2 dan 3a. Demikian bunyinya. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Malah kita respons dengan pujian, ku rasakan kasih-Mu Tuhan.
Kurasakan kasih-Mu, kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran-Mu, kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Kita katakan, kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Hukum kasih dan pengampunan dosa. Hukum kasih sebagai dasar hidup orang beriman terdapat di dalam Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi."
Akan tetapi hukum kasih itu kita tidak dapat laksanakan dengan sempurna, sehingga kita mudah jatuh dalam jurang dosa. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 9 tertulis demikian, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Untuk itu marilah kita mohon pengampunan atas segala dosa dan pelanggaran kita. Kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami sujud menyembah di hadapan-Mu dan mengaku akan segala dosa dan kesalahan kami, baik pikiran, perkataan, maupun perbuatan. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera. Bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami, dan baharuilah hidup kami dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang Tuhan kasihi, marilah kami undang untuk bangkit berdiri dan bersama dengan umat Tuhan dari segala abad dan tempat, kita ikrarkan iman kita dengan segenap hati dengan mengucapkan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Hari yang bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana, hakimi orang yang hidup dan yang mati. Percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus tanam, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Doa untuk anak-anak sekolah minggu. Kami undang anak-anak sekolah minggu dan guru sekolah minggu ke depan untuk kita berdoa bersama. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang Esa, kan memuji nama Tuhan yang Esa. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami puji dan mengucap syukur terima kasih ya Bapa, atas kesempatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami di pagi hari ini, untuk kami dapat bersama-sama dengan anak-anak kami datang dalam kegiatan sekolah minggu. Tuhan pimpin anak-anak sekolah minggu ini di dalam mendengarkan, belajar akan Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan pimpin para guru-guru sekolah minggu di dalam mengajarkan akan kebesaran nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan,
kami serahkan akan ruangan dan anak-anak sekolah minggu ini hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Sidang jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, pada pagi hari ini pelayan firman adalah Bapak Pendeta Jeffrey Ratu. Untuk itu marilah kita akan mempersiapkan diri kita dan kita muji dari berembuslah Roh Kudus. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus, berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami, urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami rindu Tuhan, kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini.
Mari kita berdoa. Ya Allah yang kekal, yang kami sembah muliakan di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang telah menyatakan kasih-Mu lewat kematian-Mu disalib dan Kau bangkit untuk memberikan keselamatan dan hidup kekal bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, kalau pada hari ini kami umat-Mu telah dihimpun oleh Tuhan datang bersekutu di hadapan Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau ada di tengah-tengah kami dan sedang melawat kami. Ketika kami menaikkan puji-pujian kami di hadapan-Mu, kami percaya bahwa Tuhan sudah mengurapinya, dan tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon berkat Tuhan memberkati kami dengan segala hikmat Allah, agar supaya Tuhan setiap firman yang kami baca renungkan bersama-sama pada pagi siang hari ini, kami dapat mengerti dengan baik, dan kami boleh hidupi kebenaran firman-Mu, untuk kami boleh menjadi saksi berkat bagi sesama kami, bagi dunia ini. Terangi hati kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Berkati kami yang mendengar, berkati hamba-Mu yang menyampaikannya. Biarlah kami sama-sama dalam urapan-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar dan mau melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu Saudara, shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan. Hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dalam surat Rasul Paulus kepada Jemaat Korintus pasalnya yang kedua. Kita akan membaca dari ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang kelima. 1 Korintus pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang kelima. Jika Bapak Ibu Saudara sudah menemukannya, mari kita menyimak bersama. Saya akan membacakan untuk kita semua. Demikian kata firman Tuhan. Demikian pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan Roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita orang percaya yang selalu membaca, merenungkan, dan melakukan firman dalam keseharian kita. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita sesuai dengan Almanak Gereja Kristen Oikumene Indonesia, di hari ini adalah Minggu Trinitas yang pertama, yang artinya bahwa 1 minggu setelah ketuangan Roh Kudus yang kita sering sebut dengan Hari Pentakosta, di mana Allah mencurahkan Roh-Nya di tengah-tengah dunia, secara khusus bagi orang-orang yang menerima percaya kepada Kristus, maka Roh Allah ditempatkan di dalam hati kita. Dan sesuai dengan tema kita bersama hari ini adalah hidup oleh kuasa Roh. Jadi kalau kita berbicara tentang hidup oleh kuasa Roh, maka seluruh hati kita, hati dan pikiran seantero hidup ini harus diserahkan kepada otoritas Allah. Kalau kita mau hidup di dalam kuasa Roh, dan kita harus memberi hati kita untuk dipimpin senantiasa oleh Roh Allah. Dan sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, maka dia harus patuh taat, takluk di hadapan Roh Allah.
sesuai dengan tema kita hari ini, hidup di dalam kuasa Roh Allah. Dan Roh Allah telah diberikan oleh Allah di dalam hati kita masing-masing orang percaya. Dan itulah yang menuntun seluruh hidup kita. Jika kita menempatkan atau Roh Allah yang ditempatkan oleh Allah dalam hati kita difungsikan dengan benar, maka dengan dapat dipastikan bahwa kita akan hidup di dalam damai sejahtera Allah. Dalam tanda kutip bukan berarti tidak ada masalah. Ada masalah, tapi Tuhan bisa menyelesaikan masalah itu di dalam kehidupan kita. Nats pembimbing kita hari ini dalam Yesaya 11 ayat 2 sampai 3a berkata demikian. Ini suatu nubuatan Yesaya bagaimana kedatangan Raja Damai, yaitu Yesus Kristus yang adalah Roh Allah. Roh Tuhan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Titik 2 di sana. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Artinya, setiap orang yang hidup di dalam kuasa Roh, maka kesenangannya adalah hidup takut akan Tuhan. Kalau hidup takut akan Tuhan, maka seluruh hidupnya ditaklukkan di bawah kuasa Roh Allah. Bukan lagi rohku atau roh keakuanku, tetapi Roh Allah yang berkuasa atas hati dan pikiran kita. Dan itulah yang menuntun kita pada segala pengertian Allah, kekuatan otoritas Allah, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan. Jadi roh Allah yang menuntun, menasihatin kita untuk membawa kita kepada satu kekuatan, keperkasaan di dalam Tuhan. Dunia ini tidak mampu memberikan kita kekuatan, tetapi Roh Allah mampu memberikan kita pengharapan kepada Allah untuk melihat jauh ke depan bahwa Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang setia, yang memimpin kita dengan Roh-Nya dan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Dia akan memimpin kita selama-lamanya sampai kepada kekekalan. Itulah iman kita. Kita harus mempunyai iman yang seperti itu. Mungkin kita akan mengalami kesusahan, bahkan mungkin sedang mengalami beban. Tetapi ingat bahwa di salib Kristus telah diselesaikan oleh Tuhan. Dia katakan pada perkataan kalimatnya yang terakhir, sudah selesai. Artinya bahwa Yesus mengambil alih setiap persoalan yang ada di dalam dunia ini. Dan dia memikul setiap beban kita. Yang penting kita harus lakukan adalah memberi kepercayaan penuh, otoritas penuh untuk Tuhan pimpin hati kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, kalau kita masih memimpin hati kita sendiri, ya, orang percaya tapi masih memimpin hati kita sendiri, itu tanda tanya. Karena kalau Roh yang berkuasa atas hati kita, maka dia akan berjalan, dia akan menuntun kita dalam suatu sukacita. Kalau ada bukan pepatah, kalau kebiasaan orang bagian timur kami di sana, di Minahasa, tasontong sadiki, tapela besar. Artinya tersinggung sedikit saja, hati ini seperti dilempar batu. Tetapi kalau ada Roh Allah di dalam hati, apapun peristiwa, persoalan yang dihadapkan Tuhan kepada kita, maka hidupnya adalah puji Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Jadi kami sebagai hamba Tuhan bukan sekedar bicara bahwa ketika ada masalah dan persoalan terus katakan puji Tuhan, haleluya. Bukan sembarangan, tetapi menyadari bahwa segala sesuatu yang diperhadapkan oleh Tuhan itu adalah ada di pandangan mata Tuhan. Dan Tuhan katakan bahwa Dia, Allah itu tidak pernah memberikan pencobaan yang melebihi dari kekuatan kita. Tidak pernah.
Dan Tuhan tahu batas kemampuan kita. Tuhan tahu batas kemampuan Jeffrey. Amen. Saksi sedikit. 3 minggu yang lalu, hampir sebulan, Ibu Ida naik motor, ditabrak motor. Jadi waktu mau belok ke rumah temannya Davina, tiba-tiba datang motor yang kenceng. Ya, waktu itu saya bilang, oh, kenapa siang-siang pergi jam 1 siang? Biasanya si Davina itu sudah masuk kamar untuk istirahat. Tiba-tiba keluar sudah pakai mantel dua-dua. Saya bilang, mau kemana nih? Mau ke rumah teman, papi, katanya. Saya nggak bisa larang lagi, tapi perasaan hati saya kok nggak mengenakan nih. Sudah pergi. Saya hanya bisa doa saja. Hanya 15 menit kemudian datanglah orang tua ibu dari temannya Davina. Datang, Pak, Bu, Ibu Ida kan lagi ke rumah. Iya Pak, tapi ibu kepalanya berdarah katanya. Sepertinya harus bawa segera ke rumah sakit. Waduh, saya sudah membayangkan itu. Aduh, gimana ya? Saya duduk sebentar, saya berdoa di tempat tidur. Ya, saya duduk sebentar, mereka nunggu. Saya bilang, Tuhan, kalau ini diperhadapkan oleh Tuhan kepada saya, berarti Tuhan akan memberikan kemampuan. Saya ambil motor, saya mampir di rumah jemaat, dia punya mobil. Saya bilang minta tolong jemput istri saya, ada mengalami kecelakaan. Dan saya langsung datang ke lokasi kecelakaan dan memang saya sudah nggak sadar. Jadi kepala bagian kanan ini di atas telinganya robek, tapi nggak tulangnya tidak retak. Saya korek-korek, dia nggak sadar, sampai bawa ke puskesmas belum sadar juga. Tapi tiba-tiba dia bilang, Davina mana gitu. Saya kenapa? Saya bilang itu kan baru kecelakaan. Lalu dibuatlah surat untuk dirujuk ke rumah sakit. Saudara-saudara, saya bawa ke rumah sakit dengan penuh kepercayaan kepada Tuhan. Tuhan yang akan menyelesaikan segala sesuatunya. Orang yang nabrak tidak lari, jadi saya juga tidak bisa marah. Jadi orang yang nabrak itu dia tunggu sampai Ibu Ida di scanning kepalanya selesai. Saya bilang pulang saja. Dokter bilang tidak ada retaknya, cuma dijahit aja 6 jahitan. Saudara-saudara, ini sepertinya bagi saya persoalan yang besar, karena saya sudah berkali-kali dengan kalian kepala saya. Ini ongkosnya berapa? Ini nanti seperti apa? Ya, waktu masuk scanning kan saya lihat, aduh, berat banget lihatnya. Padahal Ibu Ida itu mendampingi saya dalam pelayanan. Kami dua sudah bikin komitmen bahwa saya akan melayani umat jemaat dewasa dan Ibu Ida harus konsentrasi kepada anak remaja dan sekolah minggu. Baru 1 minggu berjalan sekolah minggu dan remaja karena pandemi itu, Ibu Ida terus kecelakaan. Baru Tuhan ingatkan saya, siapkan regenerasi untuk menyambut melayani anak sekolah minggu. Dan saya sampaikan kepada pemuda, karena itu setiap peristiwa yang terjadi jangan kita lihat itu persoalan, tetapi lihat itu apa maksud Tuhan. Dan Tuhan ceritakan dalam hati saya, siapkan pelayan anak sekolah minggu. Saya berpikir kalau waktu itu seandainya Tuhan bilang sudah pulang, siapa yang akan melanjutkan? Berarti saya yang akan mengajarnya. Jadi jika kita diperhadapkan dengan masalah, tantangan hidup, jangan lihat itu sebagai persoalan yang membuat kita menjadi menderita. Tapi lihatlah itu, bertanyalah apa maksud Tuhan yang Tuhan buat bagi saya. Tuhan yang akan menceritakan. Dia akan merendah di hati kita, ini loh maksudku. Ya. Tuhan senantiasa merendah hati kita. Jadi saya bilang sama jemaat, jangan pernah merendah hati kita sendiri. Biarlah Tuhan yang merendah. Kalau ada persoalan, ada masalah, serahkan sama Tuhan. Tuhan pasti selesaikan. Kalau kita benar-benar dituntun oleh kuasa Roh Allah. Tadi saya sudah katakan bahwa orang yang dipimpin, orang percaya yang dipimpin oleh kuasa Roh Allah, maka dia sudah memberikan hati sepenuhnya dibimbing dan dituntun oleh Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan
Orang percaya memahami bahwa segala sesuatu yang dikerjakan dan diperbuat sepatutnya mengandalkan roh. Baik itu kita dalam bekerja secara sekuler, melayani Tuhan, bekerja, berusaha, itu harus mengandalkan kuasa roh. Jika kita lakukan itu, maka Tuhan yang akan memimpin kita. Setiap perbuatan kita atau setiap karya kerja kita akan dibuat Tuhan berhasil. Dan kita akan melihat kemuliaan Tuhan, yaitu sukacita. Di dalamnya kita memperoleh hidup dan penghidupan. Karena kita dalam dunia ini perlu hidup. Kalau berbicara hidup ya makan dan minum. Tetapi yang paling utama adalah roh Tuhan yang memimpin dalam hati kita. Kalau kita sudah dipimpin oleh kuasa roh, maka yang lain-lain itu Tuhan bilang akan ditambahkan kepadamu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka aku akan menambahkan, melengkapi yang lain yang kau perlukan. Tapi Tuhan pernah janji, nanti aku berikan kau mobil. Kalau dikasih ya enggak syukur, tapi jangan dipaksa. Tuhan tahu keperluan kita masing-masing. Jadi sebab hanya kuasa roh yang dapat melengkapi dan menyempurnakan segala pekerjaan. Jadi kalau ada di antara kita yang menganggap segala sesuatu yang saya lakukan oleh karena pinter saya, kuat saya, oleh karena saya kepunyaan saya dan lain sebagainya, maka tidak akan mengalami kesempurnaan. Akan mengalami kesempurnaan apabila segala sesuatunya kita serahkan kepada Tuhan dan dipimpin oleh kuasa roh. Hikmat manusia dan segala kehebatannya selalu terbatas dan tidak mencapai kepada kesempurnaan. Karena kesempurnaan itu adalah milik Tuhan. Kita bekerja tidak akan dapat melakukan secara sempurna. Tetapi ketika di dalam campur tangan Tuhan, maka itu akan menjadi sempurna. Itu yang harus dihidupi oleh setiap orang percaya. Lalu kita belajar bagaimana Rasul Paulus menyikapi tentang pelayanan yang dia jalankan. 3 hal di sini dikatakan bahwa Rasul Paulus mengandalkan hikmat pengajaran iman Kristen yang terfokus kepada Yesus Kristus. Ayatnya yang ke-1 dan ke-2 dikatakan firman Tuhan begini. Demikian pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat yang menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Ayat 2. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Jadi orang Yahudi tidak percaya tentang kebangkitan Yesus. Bahkan sampai hari ini orang Yahudi, agama Yahudi masih menanti-nantikan Mesias yang dijanjikan. Padahal dia sudah datang ke dalam dunia. Bahkan sudah mati disalib dan bangkit dari antara orang mati. Dan sudah naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan mencurahkan Roh Kudus di tengah-tengah orang percaya. Jadi Paulus katakan bahwa dia datang bukan dengan hikmatnya sendiri, dengan kepintarannya, dengan keakuannya. Jadi Paulus katakan bahwa saya tidak melihat tentang kamu, karena orang Yahudi itu selalu mencari kesalahan Paulus. Tetapi yang Paulus katakan, saya menghendaki untuk menyampaikan tentang salib Kristus yang menyelamatkan. Paulus adalah seorang, kita tahu latar belakangnya. Kalau dibilang guru besar, dia adalah guru besar. Tapi sebelum dia bertobat, dia adalah orang penjahat. Ya, firman Tuhan yang menulisnya. Penganiaya orang percaya. Tetapi ketika dia ditemukan oleh Tuhan dan diangkat oleh Tuhan menjadi anak Tuhan, berubah hidupnya. Dia menjadi pelayan Tuhan yang rendah hati. Padahal dia adalah ahli buku juga, seperti ahli Taurat, dia pinter, Rasul Paulus. Tetapi dia katakan, aku datang kepada kamu
menyampaikan, tidak melihat tentang keadaan kamu, tetapi ingin menyampaikan tentang salib Kristus yang menyelamatkan. Demikianlah kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita harus tampil sebagai orang-orang percaya yang membawa kabar Injil keselamatan. Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan harus ingat bahwa penyampai berita Injil keselamatan, kabar baik, bukan hanya dikerjakan oleh hamba-hamba Tuhan, pendeta, majelis penatua, diaken, terus pemimpin-pemimpin gereja. Tetapi semua orang percaya ditugaskan oleh Allah, ditugaskan oleh Tuhan untuk memberitakan Injil kabar baik bagi dunia dan bagi semua manusia. Dan hal ini Paulus sudah contohkan bagaimana melakukannya. Lakukan dengan rendah hati. Yang kedua, Rasul Paulus katakan bahwa Rasul Paulus menyampaikan bahwa dengan mengandalkan kemampuan pikirannya, dia tidak mampu menjelaskan tentang Yesus Kristus. Ya, Paulus menyatakan bahwa dia tidak akan mampu menjelaskan tentang keselamatan Allah kalau dia memakai pikiran dan hikmatnya sendiri. Tetapi dia melakukannya oleh karena Roh yang menguasai hatinya. Kalau kita baca sebelum ayat ini, kita baca ayatnya, pasalnya yang ke-1, ayatnya yang ke-27 dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 27 dikatakan, tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk melakukan apa yang kuat, dan apa yang tidak dipandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Jadi Paulus katakan bahwa saya melayani dengan kuasa Roh, bukan oleh karena kepintaranku, tapi oleh karena kuasa Roh Allah. Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, demikian juga kita di dalam melayani. Melayani, sekali lagi saya ingin katakan, bukan dikerjakan hanya para hamba Tuhan dan penatua majelis, tetapi untuk semua orang percaya. Oleh sebab itu, berikan hati kita untuk melayani Tuhan dengan sungguh. Saya ingin terus belajar agar supaya semakin hari semakin dipercaya Tuhan untuk melayani, dan semakin hari semakin merendahkan hati di hadapan Tuhan. Bukan dari tapi merendahkan hati di hadapan Tuhan untuk menerima setiap janji berkat Allah dalam kehidupan ini. Saya bahagia Bapak Ibu. Kelihatan bahagia saya? Cerah. Saya tidak mau pikir hal-hal yang lain. Saya memikir tentang salib Kristus yang menyelamatkan hidupku. Dan saya tahu bahwa Tuhan merendah hati saya untuk menikmati damai sejahteranya. Dan Tuhan yang mencukupi apa yang menjadi kebutuhan saya. Harus begitu kita beriman. Seperti Rasul Paulus. Yang ketiga, Rasul Paulus katakan bahwa segala sesuatu yang dikerjakan dapat menjadi sempurna karena kuasa Roh. Jadi kalau kita ingin menjadi sempurna, terkadang kita berkata tidak ada yang sempurna. Yang sempurna adalah Tuhan. Tetapi Tuhan bisa menjadikan kita sempurna kalau kita beri hati kita dipimpin oleh Tuhan. Ayat yang kelima pada pembacaan kita 4 dan 5. Aduh, kacamata. Baik perkataan maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan Roh. 5. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Kacamata ini terganggu. Minta diganti. Saudara-saudara,
Jadi jangan bersandar kepada hikmat kita, tapi bersandarlah kepada hikmat Allah. Percaya bahwa Tuhan akan menuntun kita di seluruh jalan hidup kita. Sampai akhir hidup kita masih ada kehidupan yang kekal. Boleh susah di dalam dunia ini, tetapi ingat kemuliaan kekal yang Tuhan janjikan bagi kita. Siapa yang tidak pernah mengalami kesusahan? Semua pernah. Tapi hitung juga kebaikan Tuhan. Berapa banyak Tuhan melakukan hal yang baik dalam hidup kita. Sehingga kalau kita diperhadapkan dengan persoalan, diizinkan Tuhan, maka kita lihat banyaknya kebaikan Tuhan. Sehingga kita mampu bersyukur di hadapan Tuhan. Itu semua dapat kita lakukan apabila kita dikuasai sepenuhnya oleh kuasa Roh Allah. Biarlah tangan Tuhan yang merendah hati kita. Jangan merendah hati kita sendiri, karena tidak akan sempurna. Ya, kenapa saya bilang ada orang yang merendah hatinya sendiri? Dia menginginkan segala sesuatunya dengan pikirannya, tetapi pada akhirnya walaupun kelihatannya tercapai apa yang dituju, tapi di ujungnya tidak ada damai sejahtera. Tetapi kalau Tuhan berikan hati kita direndah oleh Tuhan, ada persoalan seperti gelombang yang datang, tetapi pada akhirnya sukacita besar yang Tuhan siapkan. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh memberkati dan meneguhkan kita. Maju terus di dalam mengikut dan mengiring Tuhan. Giatlah selalu dalam melayani Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Amin. Kita akan berdoa syafaat. Mari kita satukan hati kita untuk menyampaikan syafaat kita kepada Tuhan. Biarlah semua doa kita boleh tersampaikan dengan baik di hadapan Tuhan, kan kita menerima setiap permohonan kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, setelah kami boleh dilawat dengan kebenaran firman Tuhan, saat tiba Tuhan kami menghadap Engkau untuk menaikkan doa-doa kami kepadamu. Pertama-tama Tuhan kami datang berdoa untuk keberadaan bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan pemerintahan kami Indonesia dalam tangan-Mu. Kami berdoa secara khusus untuk Bapak Presiden Joko Widodo bersama Wakil Bapak Ma'ruf Amin. Kiranya Tuhan memberkati dengan hikmat Allah agar supaya mereka dapat memimpin, mengatur bangsa ini dengan baik. Dan biarlah juga Tuhan berkati agar supaya mereka boleh memberikan contoh kepada seluruh aparat pemerintahan yang ada. Para menteri, kepala daerah, camat, lurah, kepala desa, sampai kepada RT RW. Demikian juga untuk TNI Polri yang mengamankan seantero negeri kami. Dan juga mitra pemerintah yaitu DPR dan MPR. Biarlah mereka boleh mengerjakan panggilan pelayanan mereka untuk bangsa, untuk membangun bangsa dan memberikan sejahtera bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kami berdoa jika ada kelompok-kelompok radikalisme ya Tuhan yang masih beredar di tengah-tengah bangsa kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus dan oleh kuasa Roh Kudus, kiranya Tuhan sendiri yang menghentikannya melalui pemimpin-pemimpin pemerintahan kami yang dipercaya. Kami juga berdoa ya Tuhan, jika ada di negeri kami yang mengalami bencana alam, kiranya Tuhan berkati agar supaya masyarakat yang terdampak boleh mengalami kebaikan daripada Tuhan. Biarlah mereka tidak kehilangan pengharapan, tetapi mereka tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemulihan pandemi COVID-19. Biarlah Tuhan sendiri yang akan menyelesaikannya. Kami berdoa dan bersyukur ya Tuhan, karena semakin hari pandemi ini semakin menurun. Dan kami sebagai masyarakat Indonesia boleh berkegiatan kembali secara normal. Terima kasih Bapa, dan saat ini kami berdoa menyerahkan Tuhan untuk jemaat yang sakit dan dalam masa pemulihan.
Kami berdoa untuk Bapak Denny Nanggolan, Ibu Rosani Harman, Bapak Haryadi Sukmawan, Bapak Penatua Nathan Hutauruk, Ibu Irene Bernard, Ibu Pogiokwa, Bunda dari Saudara Sugiarto, Ibu Silvi Tuanakota, Penatua Wenanggolan, Bapak Enin, Ibu Pendeta Arlin Angkau. Bapa di surga, Engkau mengenal masing-masing hamba-hambamu ini, anak-anakmu ini, dengan segala pergumulan mereka oleh karena sakit dan mengalami kelemahan tubuh. Biarlah Tuhan Engkau sendiri yang menolong, memberkati, memberikan kekuatan, pemulihan dan kesembuhan. Bahkan taruhlah pengharapan dalam hati setiap anak-anakmu, sehingga mereka boleh menaruh harap kepada Tuhan, bahwa dalam penderitaan sakit pun Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Dan biarlah Tuhan limpahkan sukacita, damai sejahtera bagi hamba-hambamu ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk gereja dan pelayanan. Kami berdoa untuk penginjilan yang dilaksanakan, baik di kota, di desa, di pelosok-pelosok ya Tuhan. Kiranya Tuhan menolong agar supaya Injil keselamatan, kabar baik dari Tuhan boleh tersampaikan, sehingga banyak orang boleh mengenal, mendengar dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Kami juga berdoa Tuhan untuk Sinode GKOI. Kami berdoa untuk Ketua Sinode Bapak John C.B. Ransun bersama dengan semua pengurus Sinode. Kiranya Tuhan berkati, melengkapi mereka dengan hikmat Allah. Saat ini Sinode sedang menyiapkan untuk sidang raya dan untuk melanjutkan kepemimpinan yang baru. Bapa di surga, kiranya Tuhan menolong, memberkati panitia yang sedang bekerja, dan biarlah semuanya itu mereka lakukan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan dan untuk kemasyhuran Tuhan bagi pelayanan Gereja Kristen Oikumene Indonesia. Jemaat kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat dan pergumulannya, baik pergumulan ekonomi, keluarga, pekerjaan dan lain-lain. Tuhan mengetahui masing-masing umat-Mu ini ya Tuhan, yang berseru dengan pergumulan mereka. Tolonglah ya Tuhan, lawatlah dan berikanlah jawaban sesuai dengan kehendak Tuhan dan waktu-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan, menyerahkan untuk jemaat yang berulang tahun, Ibu Wenda Yolanda pada 6 Juni, Ibu Lili Angkau pada tanggal 7 Juni, Ibu Sabrina Angela Masinga 11 Juni. Kami serahkan anak-anak-Mu ini dalam tangan-Mu ya Tuhan, berkatilah dengan bertambah usia, biarlah semakin percaya kepada Tuhan dan semakin giat di dalam mengiring Tuhan dan melayani Engkau. Dan biarlah apa yang dirindukan, dipikirkan, biarlah menjadi jawaban, biarlah dijawab oleh Tuhan dan mereka boleh menerimanya dan bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih. Akhirnya Tuhan, kami datang berdoa untuk anak-anak sekolah minggu, biarlah tetap dalam perlindungan Tuhan dan penyertaan Tuhan, agar supaya anak-anak kami ini boleh bertumbuh dalam kebenaran-Mu, menjadi dewasa secara fisik, menjadi dewasa rohaninya, sehingga kelak mereka menjadi alat berkat di tangan Tuhan. Akhirnya Tuhan, kami datang berdoa, menyerahkan Tuhan untuk lingkungan gereja kami di tempat ini. Biarlah Tuhan berkati dengan kehadiran gereja dan umat-Mu, boleh menyaksikan tentang kebaikan Tuhan, dan biarlah di tempat ini boleh terjaga keamanannya ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa kami pada pagi siang hari ini. Doa kami ini yang tidak sempurna, kami mau alaskan dengan doa sempurna yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-Nya dengan berkata demikian: Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami selanjutnya serahkan kepada saudara-saudara. Marilah kita membawa persembahan kita sebagai tanda syukur kepada Tuhan,
sambil mengingat firman Tuhan dari Amsal 3 ayat yang 9. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Untuk pemberian persembahan akan dimulai dari sisi kanan Bapak Ibu, terakhir ke sisi kiri Bapak Ibu. Sementara persembahan diberikan, marilah kita memuji Tuhan dari Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Kita pujikan sekali lagi, Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Kita nyanyikan kembali, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan
di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Sekali lagi, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri dan kita akan berdoa untuk persembahan kita ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena mendapat kesempatan untuk membawa persembahan ini sebagai ungkapan syukur hati kami atas kelimpahan berkat Tuhan di dalam hidup kami. Dengan kerendahan hati kami memohon, terimalah dan jadikanlah semua ini sebagai saluran berkat dalam pelayanan gereja-Mu. Demi kebesaran kerajaan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kami persilahkan duduk. Kami akan membacakan tambahan warta jemaat 12 Juni 2022. Yang pertama, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Jeffrey Ratu yang telah membawakan firman Tuhan pada pagi siang hari ini. Tuhan memberkati Bapak, keluarga, dan pelayanan. Yang kedua adalah PA Sektor Jaga Setia dan Sektor Khusus akan dilaksanakan pada hari Selasa 14 Juni 2022 jam 20. Yang ketiga, PA Sektor Jaka Permai dan Duta Keranji akan dilaksanakan pada hari Selasa 21 Juni 2022 jam 19.30. Yang keempat, akan diadakan ibadah gabungan kaum bapa dan kaum ibu Sinode GKOI melalui Zoom yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 18 Juni 2022 pukul 18. Dan bagi kaum bapa dan ibu dapat memberikan kesaksian pujian dalam bentuk rekaman video yang nantinya akan ditampilkan dalam Zoom tersebut. Hasil rekaman video dapat dikirimkan kepada masing-masing koordinator baik dari kaum bapa dan ibu paling lambat 15 Juni 2022. Yang terakhir, kotak persembahan selama periode Juni akan diperuntukkan Sidang Raya Sinode tahun 2022. Demikian tambahan warta jemaat. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Kita telah berada di ujung ibadah kita pada pagi siang hari ini dan kita akan mengakhiri ibadah kita. Untuk itu kami mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri dan kita memuji api kemuliaan-Nya. Suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah-Nya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju, janganlah lengah, Yesus Panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gereja-Nya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi
datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus Panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesus api kemuliaan-Nya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja, segala raja, segala raja, segala raja. Jemaat, pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan jemaat bersatu. Mohon maaf Bapak Ibu Saudara keselam Tuhan. Selamat hari Minggu, salam sejahtera. Pergilah sampaikan kabar baik bagi sekeliling kita. Tuhan Yesus berkati. Amin. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja
Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus Panglima kita. Gunakan semua senjatalah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus Panglima kita. Gunakan semua